Pernah nggak sih teman-teman, kita ada di situasi yang sulit banget dan berharap iman itu bisa jadi solusi instan. Nah, kali ini kita akan gali sebuah pertanyaan yang dalam banget. Gimana kalau doa kita untuk mengubah keadaan ternyata nggak dijawab seperti yang kita mau? Jangan-jangan fokusnya ada di tempat lain? Oke, ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari cara kita sering banget lihat iman, terus kita hadapi kenyataan pahit waktu keadaan nggak berubah. Dari situ, kita temukan jenis kekuatan yang beda dari teladan kuno, kita definisikan ulang apa sih artinya diberkati, dan akhirnya kita temukan di mana keajaiban terbesar itu sebenarnya terjadi. Yuk, kita mulai dari sebuah konsep yang mungkin akrab banget buat kita semua, yaitu iman tongkat ajaib. Kita semua pernah begini kan, berharap kalau iman kita cukup kuat, masalah keuangan, kesehatan, atau hubungan itu bisa langsung terbelah gitu aja kayak laut merah. Dan kita bisa jalan lurus melewatinya tanpa kena masalah sedikit pun. Jadi, inti dari doa kita seringkali fokusnya keluar. Tuhan, tolong ubah situasi ini, sembuhin penyakit ini, beresin masalah ini. Harapan yang sangat wajar. Tapi, ini baru separuh cerita. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Bagian yang seringkali paling sulit dan paling menguji kita. Ini pertanyaan yang bikin kita berhenti sejenak. Gimana kalau meskipun kita sudah berdoa dan percaya, masalah itu tetap ada? Apa artinya iman kita gagal? Atau mungkin selama ini kita salah lihat? Disinilah kita ketemu cara pandang yang beda banget. Mungkin tujuan iman itu bukan untuk menghilangkan beban, tapi untuk menguatkan punggung kita supaya sanggup memikulnya. Bukan tentang mengubah badainya, tapi tentang menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai itu. Untuk bisa paham kekuatan macam apa ini, yuk kita lihat contoh nyata dari sejarah. Sebuah komunitas yang dipuji bukan karena masalah mereka hilang, tapi justru karena cara mereka menghadapinya. Coba deh bayangkan hidup di Philadelphia zaman itu. Tanah yang kita injak itu sering banget goyang karena gempa. Pemerintah menekan kita, dan karena kita kelompok minoritas, kita bisa dikucilkan kapan saja. Ini bukan masalah sesaat, ini realita hidup mereka yang nggak berubah. Nah, yang luar biasa di sini adalah pesannya. Coba perhatikan deh, nggak ada janji untuk menghentikan gempa atau menghapus tekanan politik. Pujiannya justru diberikan untuk sesuatu yang ada di dalam diri mereka, untuk kesetiaan mereka di tengah kesulitan yang nggak kunjung pergi itu. Jadi, poin pentingnya begini. Ujian iman yang sesungguhnya mungkin bukan soal apakah Tuhan akan mengubah keadaan buat kita, tapi apakah kita akan tetap setia sama Dia waktu keadaan itu nggak berubah. Pemahaman ini membawa kita pada sebuah perubahan total tentang cara kita memandang konsep berkat. Kalau kita jujur, kalimat ini kedengarannya agak gila kan? Menganggap cobaan sebagai kebahagiaan. Ini kan melawan semua insting kita. Tapi coba kita bedah lebih dalam lagi. Kuncinya ada di kata Yunani, heigaste. Ini bukan soal kita harus merasa senang secara emosional pas lagi menderita. Bukan itu. Ini lebih ke keputusan sadar, sebuah pilihan untuk melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Ini seperti tindakan untuk bilang, oke, aku memilih untuk percaya ada tujuan di balik semua ini. Dan tujuan itu adalah proses peningkatan atau upgrading. Penderitaan itu bukan hukuman dari Tuhan, tapi sebuah alat yang bisa Dia pakai kalau kita izinkan untuk memurnikan iman kita, membuatnya jadi lebih kuat dan tangguh daripada iman yang cuma tumbuh di saat-saat nyaman. Wah, ayat ini benar-benar mengubah cara kita berpikir. Coba perhatikan baik-baik. Yang disebut berbahagia itu bukan orang yang terhindar dari pencobaan, tapi orang yang bertahan di dalamnya. Kata makarios atau berbahagia di sini artinya jadi beda banget. Berkat sejati itu bukan hidup yang mulus tanpa masalah. Ternyata berkat sejati itu adalah punya iman yang bertahan, hati yang tetap setia, bahkan waktu jalan di depan kita penuh kerikil tajam. Analogi petani ini pas banget untuk menggambarkannya. Petani itu kan nggak bisa teriak ke langit supaya hujan turun, atau maksa matahari bersinar. Dia kerjakan bagiannya, lalu dia menunggu. Bukan menunggu dengan pasrah atau putus asa, tapi menunggu dengan aktif dan penuh harap, karena dia percaya panen itu pasti akan datang pada waktunya. Nah, inilah yang dimaksud makrot himesate atau bersabar. Ini bukan soal kelemahan atau kepasrahan loh, ini adalah kekuatan yang terfokus. Kemampuan untuk menanggung beban yang berat tanpa melepaskan harapan akan janji di masa depan. Semua ini akhirnya membawa kita pada kesimpulan akhir yang sangat kuat, ke inti dari seluruh perubahan cara pandang ini. Kita seringkali menunggu keajaiban yang spektakuler yang kelihatan dari luar. Kita menunggu lautan di depan kita terbelah. Tapi mungkin keajaiban yang paling dahsyat dan mengubah hidup itu bukan yang terjadi di luar sana, melainkan di dalam sini.
keajaiban di mana hati kita diubahkan jadi begitu kuat, begitu teguh, sampai kita mampu berdiri kokoh di tepi lautan, bahkan jika lautan itu nggak pernah terbelah untuk kita. Jadi, saya mau tinggalkan teman-teman dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat kita menghadapi kesulitan berikutnya, keajaiban mana yang sesungguhnya kita cari? Perubahan keadaan di luar sana, atau perubahan diri kita di dalam sini?